Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin, mukminin yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hadir di majelis ilmu untuk melanjutkan kajian bersama tentang tauhid yang kita ambilkan dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Sore ini halaman 382, alinea kedua dari bawah. Masih melanjutkan tentang babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Masih melanjutkan tentang materi termasuk bagian syirik seseorang yang berbuat atau beramal tapi orientasinya atau kepentingannya untuk urusan dunia. Alinea kedua dari bawah. Qala wa qauluhu ta'ala. Musonif mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran surat 11 ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat 11. Ada yang tahu surat apa? Surat Hud. Hud. Man kana yuridul hayata dunya. Barang siapa yang ada keinginan berbuat sesuatu karena kepentingan kehidupan dunia, wazinataha dan kepentingan tentang perhiasan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum, kami penuhi balasan bagi mereka pekerjaan mereka fiha di dalam dunia itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laysa fil akhirati, inilah
Mereka orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat illan naru, kecuali bagiannya adalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha, hapuslah apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil apa yang mereka lakukan. Dua ayat ini bagian dari dasar tentang syiriknya orang yang beramal karena kepentingannya adalah dunia. Kita lihat tafsirnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada yang masih ingat siapa Ibnu Abbas? Saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara tua apa saudara muda? Saudara muda ya, anak pamannya. Beliau menafsiri ayat di atas. Tentunya sumbernya dari Nabi ya. Kalau enggak dari Nabi, dari para sahabat. Karena beliau waktu masih di Mekah, kemudian Nabi hijrah, usianya masih anak-anak ya. Man kana yuridul hayata dunya, yang dimaksud dengan man kana yuridul hayata dunya ai sawabaha, maksudnya orang yang berbuat atau beramal karena kepentingannya balasan dunia. Balasannya dunia. Balasan dua macam-macam. Bukan kepentingan akhirat. Orang yang berbuat sesuatu, beramal, tapi orientasinya untuk kepentingan dunia agar mendapatkan balasan dunia, mendapatkan balasan dunia. Wazinatuha aimaliha, adapun yang dimaksud dengan perhiasan dunia adalah harta dunia. Di sana kan man kana yuridul hayata dunya wazinataha, kehidupan dunia dan perhiasannya. Yang dimaksud kehidupan dunia adalah balasan kehidupan di dunia, urusan dunia, dan juga zinataha, artinya adalah harta kekayaan. Jadi maksudnya barang siapa yang beramal, dia keinginannya untuk memperoleh balasan urusan dunia dan ingin mendapatkan perhiasan dunia berupa harta. Nuwafi, kami penuhi. Ainu waqiru lahum sawaba a'malim bisihhati wassururi fil mali wal ahli wal walad. Kami sediakan bagi mereka balasan atas pekerjaan mereka atau perbuatan mereka, di antaranya dengan bisihhati, diberi kesehatan, surur, bahagiaan, fil mali, dalam urusan harta, wal ahli, keluarga atau istri, wal walad atau anak. Ini janji Allah. Janji Allah bagi orang yang berbuat tapi ingin mendapatkan dunia. Allah kasihkan kepada mereka. Allah sudah menyiapkan untuk mereka. Karena seseorang berbuat sesuatu akan memperoleh apa yang dia usahakan. Maka ada orang yang bertanya atau membandingkan
Tapi tidak perlu dibandingkan. Ada seseorang rajin sholat tapi nggak kaya. Ada satu orang nggak pernah sholat, rajin kerja, kaya raya. Maka pertanyaannya, kenapa orang rajin sholat tidak menyebabkan kaya? Ini sesuatu yang dikomparasikannya berbeda ya. Sholat bukan untuk mencari kekayaan. Orang bekerja itu memang untuk mencari kekayaan di sana. Ada orang yang menggelitik gitu, lah itu orang sholat enggak kaya-kaya, saya enggak sholat yo sugih gitu ya. Jangan terpengaruh dengan godaan-godaan yang semacam itu. Dia bekerja keras, Allah kasihkan. Karena memang dia motivasinya urusan hayat dunia dikasihkan. Dan perhiasannya, hartanya dikasihkan. Jadi kalau kita ingin jadi kaya, rajin sholat atau rajin bekerja? Rajin bekerja. Sekali lagi, kalau kita ingin kekayaan, rajin sholat, apa rajin bekerja? Bekerja. Rajin bekerja. Bagi seorang muslim, sholat itu ibadah, bekerja juga ibadah. Jadi kita berbuat tidak hanya orientasinya urusan dunia. Kalau kita bekerja kau ingin dapatkan dunia, ya dikasihkan oleh Allah, kasihkan perhiasannya, sehatnya dikasih, kebahagiaannya dikasih dalam urusan harta, istri, anak semuanya. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Layan kusuna, maksudnya tidak akan dikurangi haknya. Kalau kita bekerja, maka Allah kasih hak layan kusuna, ya, tidak terkurangi jatahnya, haknya Allah penuhi. Masa luar biasa ya. Ini Pak Gondo rajin, yuk kasih Pak. Tapi jenengan nggak kerja satu hari, sholat bendino, dapat enggak? Enggak. Nah, ini sedang bercerita orang yang bekerja urusan dunia ya. Nanti beberapa jenis disampaikan. Summa nusihatha. Nah, ini ada pendapat. Ayat di atas itu dinasakh. Tapi dinasakh bukan maksudnya dihapus ya. Bukan maksud dihapus. Perhatikan surat 17. Surat 17 ayat 18. Surat 17 surat nopo Pak? Al apa? Surat 17. Ada yang hafal? Panis hafal enggak Panis? Al-Isra atau Bani Israel ya. Memang di kitab ini enggak ditulis ya. Coba kita lihat ayat di bawahnya. Kalau ayat di atas Allah nuwafi, Allah penuhi. Nah, lihat di bawah. Ini bentuk dinasahnya apa menurut kitab ini ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Di kitab itu tidak ada lanjutannya ya. Saya cari di Al-Quran tak lanjutkan karena kitab ini kadang hanya menukil sebagian ayat ya, sebagian ayat ya, yang ini saya tambahi biar sempurna. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang ada berkeinginan sekarang atau urusan dunia, ajalna lahu fiha, kami segerakan baginya di dunia. Manasya'u, atas apa yang kami kehendaki, liman nurid, terhadap orang yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan dia
neraka jahanam, yaslaha, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, mazmuman, dalam keadaan hina, madhuro, dalam keadaan terusir. Barang siapa yang berkeinginan disegerakan bagian urusan di dunia, Allah pun akan menyegerakan, memberikan kepadanya. Tetapi atas kehendak Allah terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi di akhirat Allah sediakan neraka jahanam. Dia akan memasuki neraka jahanam itu dalam keadaan mazmumam madhura, dalam keadaan hina dan dalam keadaan terusir. Kira-kira sekilas sudah dipahami ya. Di dunia Allah kasihkan, di akhirat juga ada bagiannya. Lalu ke halaman 383, qauluhu summa nusihatha ay kuwidatha. Maksudnya dinasakh itu dibatasi, bukan dihapus ya. Ini adalah bukan dihapus secara mutlak. Walam taqil ayat ala itlaqiha. Jadi yang dimaksud dinasakh ini, dihapus ini, bukan ayat yang di atas itu dihapus ganti yang ayat ini. Perhatikan, coba bagaimana bentuk pembatasannya. Kalau yang di ayat yang pertama itu Allah bukan nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan penuhi balasan atas pekerjaan di dunia tanpa dirugikan. Berarti bahasa itu menunjukkan Allah kasihkan semuanya sesuai dengan a'malahum, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan amalan-amal yang dia lakukan. Apa yang dia usahakan Allah kasihkan semuanya. Tetapi dibatasi melalui ayat yang di bawahnya, Al-Isra ayat 17 apa? Manasya'u liman nurid. Bagi yang Allah kehendaki terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kalau nasya sesuai yang kami kehendaki, berarti ada yang tidak dikehendaki. Paham gak? Ada orang bekerja keras, Allah kasihkan Pak. Apanya? Balasannya kasihkan semuanya. Gampang kasihkan semuanya. Ada lagi orang yang bekerja keras, tapi Allah tidak menghendaki keseluruhan dikasihkan di dunia. Ini maksudnya dinasakh ayat di atas dengan ayat yang di bawah. Ayat yang di atas itu bersifat umum, Allah kasihkan semuanya, tapi dibatasi melalui ayat yang di bawahnya. Berarti apa? Dibatasi bagi yang Allah kehendaki terhadap orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Itu adalah haknya Allah. Kita bisanya berusaha Pak, ya. Kita hanya bisa berusaha maksimal. Tidak boleh tanpa usaha. Laksanakan pekerjaan dengan baik. Soal hasilnya serahkan sama Allah. Maka orang yang bekerja keras di dunia, mati-matian untuk mendapatkan bagian di dunia, mendapatkan perhiasan atau harta-harta yang ada, maka Allah itu bagi dua. Ada yang dikehendaki Allah penuh semuanya, ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Inilah bentuk keadilan
dari Allah. Kerjanya sama Pak. Saya jam 7 kerja sampai jam 4 misalkan. Teman saya bekerja jam 7 sampai jam 4. Waktunya sama Pak. Hasilnya beda enggak? Jenengan satu hari dagang Pak. Karena sama-sama seharian dagang ke sana. Ada 2 orang dagang. Selesai pulang. Hasilnya sama enggak? Hasilnya beda Pak. Oh, berarti itu adalah kehendak dari Allah. Harus dipahami ya. Harus dipahami. Bukan berarti kita itu bersifat diam terhadap urusan dunia. Silakan berusaha. Tetapi kalau orientasi kita urusan dunia, orientasi dunia, maka Allah menjanjikan di akhirat dengan neraka jahanam. Dia akan masuk neraka itu dalam keadaan hina dan dalam keadaan terusir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun kita pagi bekerja, jangan niatnya untuk urusan dunia saja Pak. Kalau niatnya urusan dunia, Allah kasihkan jika Allah berkehendak. Tapi niati untuk ibadah. Nah, maka kalau kita hanya niatnya dunia, masuk kategori bab ini. Termasuk syirik, iradatul ihsan bi amalihi dunya. Termasuk bagian syirik orang yang berbuat sesuatu tapi kepentingannya urusan dunia. Keluar rumah niat ibadah. Keluar rumah niati ibadah. Wa qala Qatadah, man kanatid dunya himmahu wa talabatuhu wa niyatu jazahullahu bi hasanatihi fid dunya summa yuqda ilal akhirati wa laysa lahu hasanata yu'ta biya jaza. Kemudian Imam Qatadah ikut menjelaskan. Kalau tadi Ibnu Abbas sahabat. Nah, sekarang turun ke Imam Qatadah. Beliau menjelaskan barang siapa yang beramal tetapi dia kepentingannya untuk mendapatkan dunia, baik tujuannya, tuntutannya, niatnya, Allah akan membalas dengan kebaikan dalam urusan dunia. Beliau menafsiri demikian. Allah kasihkan urusan dunia. Kalau memang dia niatnya untuk urusan dunia, cita-citanya untuk dunia, kebutuhannya dunia, tuntutannya dunia, niatnya untuk semuanya untuk urusan dunia, Allah balas, Allah kasihkan balasan urusan dunia. Nah, tetapi bila melanjutkan, kemudian dia akan dikumpulkan di hari akhir, dia tidak mendapatkan kebaikan. Di dunia dia mendapatkan bihasanatihi fid dunya, di dunia mendapatkan hasanah. Tapi di akhirat tidak mendapatkan hasanah. Allah kasihkan di dunia, tetapi di akhirat tidak mendapatkan bagian kebaikan yang diberikan kepadanya berupa balasan. Tidak ada balasan kebaikan di akhirat. Bagi siapa? Orang yang berbuat sesuatu karena kepentingannya urusan dunia. Kasihkan di dunia, di akhirat tidak mendapatkan hasanah, tidak dapatkan bagian apa-apa. Maka dalam Al-Quran itu ada yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati illa min khalaq. Kalau nggak salah begitu ya. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti. Maka di akhirat tidak mendapatkan bagian. Tapi sebagian dari manusia ada yang doanya ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, yang baik yang nomor 2, Pak. Maka niati berbuat sesuatu urusannya adalah ibadah. Maka dunia dapatkan, akhirat juga dapatkan. Lanjut. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Wa ammal mu'minu fayujasi bihasanati fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Nah, dilanjutkan. Kalau tadi orang yang hanya ingin mendapatkan kebaikan di dunia, Allah akan kasihkan di dunia kebaikan, tetapi di akhirat tidak akan mendapatkan kebaikan sebagai balasannya. Dan adapun orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Indah enggak orang yang beriman? Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri. Jadi kalau di dunia kita udah berusaha maksimal, kau belum didapatkan semuanya, wala tahzan, ya, jangan sedih apa yang dulu di dunia tidak didapatkan. Wala tahzan, wala takhaf, jangan sedih atas dulu belakangmu yang belum kamu dapatkan. Wala takhaf, jangan kamu takut nanti akan yang dihadapi tentang hisab di akhirat. Nah, wala tahzan wala takhaf. Udah, kita sudah maksimal bekerja, Allah kasihkan itu karena apa? Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya sudah, karena memang kita orientasinya bukan dunia, kita orientasinya akhirat. Allah kasihkan dunia, alhamdulillah. Jangan serakah. Kita udah berusaha maksimal, Allah kasihkan itu, ya sudah, alhamdulillah. Itu sebagai sarana untuk beribadah. Adapun orang yang beriman itu di dunia mendapatkan bagian, di akhirat juga mendapatkan bagian. Zakar Ibnu Jarir bisanadi sumasak hadisun Abu Hurairah an Ibnu Mubarak. Ini sanadnya panjang banget ya, panjang banget sanadnya. Nah, saya baca matannya ya, mana? Annahu dahalal Madinah fa idza huwa bi rajulin qad istama'a alainas. Ini ada cerita begini ya. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dari Ibnu Mubarak, dari Hawiyah bin Syari. Dia berkata kepada saya Walid bin Abi Walid, Abu Utsman, bahwasanya Uqbah bin Muslim bercerita kepadanya, bahwasanya Suqyah bin Mati al-Asbahi bercerita bahwasanya dia masuk kota Madinah. Maka ketika masuk kota Madinah itu dia mendapati ada seorang laki-laki yang sedang apa namanya? Dikerumuni. Kerumuni manusia nggak apa-apa ya? Maksudnya apa? Ada orang lagi dikerumuni maksud ya? Istama dikerumuni ya. Maksudnya manusia ya. Ketika dia masuk ke kota Madinah, maka dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang dikelilingi oleh banyak manusia di situ. Faqala, maka dia berkata, man hadza, siapakah orang ini kok dikumpuli banyak orang ya? Faqalu Abu Hurairah. Oh, ini Abu Hurairah gitu. Qala fadautuhu minhu hatta qaddu baina yadayhi. Maka
kemudian saya mendekat kepada orang yang dikerumuni itu, Abu Hurairah, kemudian saya duduk di depannya. Insya Allah, berarti ini orang yang cinta ilmu ya, dekati sampai di depannya Abu Hurairah. Nah, lanjutnya, faqala mana ya? Wa huwa yadasunas. Nah, Abu Hurairah itu sedang menyampaikan beberapa hadis atau bercerita kepada manusia tentang agama, tentang ilmu. Ya mungkin lagi taklim ya, kayak gini kan sedang ngaji, dikerumuni orang banyak ngaji. Nah, datang kemudian ikut nimbrung situ. Falamma sakata wa khala qultu. Maka ketika diam dan sepi, ketika sudah mulai diam dan sepi, qultu, maka kemudian saya berkata, ansaduka bihaqqin wa bihaqqin Ima hadastani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Akol tahu wa alim tahu. Saya berkata, saya bersumpah dengan benar atas dirimu, atas apa yang engkau ceritakan dalam sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasul SAW dan engkau paham serta mengetahuinya. Maksudnya begini, saya betul-betul bersumpah, ya, bisa enggak engkau menceritakan kepada saya sebuah hadis yang hadis itu engkau dengar langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau paham hadis itu dan engkau juga mengetahui hadis itu. Faqala Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah menjawab, af'al lau hadisannaka hadisan hadasanihi Rasulullah sallam fi hadhil bait ma fi ahadun ghairi wa ghairu. Ya, saya akan melakukan, saya akan menceritakan kepadamu sebuah hadis di mana hadis itu juga disampaikan kepada saya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah ini. Tidak ada seorang pun di dalamnya kecuali saya dan Nabi. Berarti hanya berdua ya. Jadi Nabi dengan Abu Hurairah hanya berdua di dalam baitnya. Ini yang mau disampaikan oleh orang yang tadi bertanya. Yang tadi bertanya siapa namanya? Nah, lihat ke atas. Sukai bin Mati al-Asbahi. Nah, nanti kalau ingin lihat profilnya cari ya. Ya, saya akan menceritakan sebuah hadis kepadamu di mana Rasul juga menceritakan hadis itu kepada saya di dalam rumah ini yang tidak ada seorang pun kecuali saya dan beliau. Ini tulisannya salah ya, kelihatannya summa ya, bukan salah ya. Summa naza Abu Hurairah nas'atan, summa afaqa faqala. Nah, setelah Abu Hurairah menyampaikan itu, kemudian dia menangis terseduh-seduh. Kalau nangisnya tenanan terseduh ya Pak ya. Kemudian dia menangis dengan menangis yang terseduh, belum menyampaikan itu sudah menangis. Summa afaqa faqala. Kemudian dia berhenti nangis lagi. Berhenti menangis maksudnya. Dia berhenti menangis. Nah, kemudian dia mengatakan lagi seperti awal. Lau hadisannaka hadisan hadasanihi Rasulullah SAW fi hadil bait fi ghairi hatun wa ghairi. Iya, saya akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang Rasul SAW juga menceritakan kepada saya di rumah ini yang tidak ada seorang pun kecuali saya dan Rasulullah. Summan nazagha Abu Hurairah nazghatan ukhra. Tapi Abu Hurairah nangis lagi dengan tangisan yang lain. Berarti nangis yang kedua. Ya, nangis yang kedua. Summa mala kharra ala wajhi wastadda bihi tawilan. Nah,
sambil menangis Abu Hurairah kemudian sambil menundukkan wajahnya dalam waktu yang cukup lama. Summa faqala, kemudian beliau berhenti dari menengasnya. Faqala, baru beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya memang sangat menyentuh ya, sangat menyentuh untuk kita nanti. Jadi Abu Hurairah menangis ketika mau menyampaikan hadis ini. Nah, saya bacakan terjemahnya dulu ya, nanti dikaji pertemuan datang. Ya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat itu akan turun untuk mengadili di antara mereka. Maka setiap umat itu akan berlutut tunduk di hadapannya. Maka yang pertama dipanggil oleh Allah adalah seorang laki-laki yang ahli Al-Quran, kemudian seorang laki-laki yang terbunuh di jalan Allah, yang ketiga seorang laki-laki yang banyak hartanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada qari, bukankah saya sudah mengajarkanmu sesuatu yang telah aku turunkan kepada utusanku? Maka dia menjawab, iya betul Allah. Kemudian Allah berfirman, bertanya, maka apa yang sudah kamu perbuat dari apa yang kamu ketahui? Kemudian dia menjawab, saya berdiri untuk melaksanakan sholat pada malam hari dan juga pada siang harinya. Maka Allah berfirman, dusta kamu. Para malaikat juga mengatakan padanya, dusta kamu. Kemudian wa yaqulullahu lahu bal arada ayyuqal fulanan. Nah, kemudian Allah berfirman lagi, bahkan kamu itu ingin dikatakan sebagai qari, dan itu sudah dikatakan kamu sebagai qari. Kemudian datanglah bisahibil mal, orang yang banyak hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, bukankah aku sudah meluaskan kepadamu hartaku sehingga kamu tidak membutuhkan orang lain seorang pun? Maka dia menjawab, ya betul ya Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang sudah saya berikan kepada kamu? Kemudian orang itu menjawab, saya menyambung silaturahim dan suka mensedekahkan hartanya. Maka Allah berkata, dusta kamu. Para malaikat juga mengatakan, dusta kamu. Kemudian Allah berfirman, bahkan kamu itu sebenarnya ingin dikatakan orang yang dermawan, dan sungguh sudah dikatakan kamu sebagai orang yang dermawan. Kemudian datanglah orang yang mati di dalam pertempuran fisabilillah. Ditanya kepadanya, karena apa kamu terbunuh, atau karena apa kamu berperang? Dia menjawab, saya diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, maka saya berjihad sampai saya terbunuh. Allah kemudian berkata, dusta kamu. Para malaikat juga mengatakan, dusta kamu. Allah kemudian mengatakan, bahkan kamu itu ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani, dan sudah dikatakan hal yang demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukul, bukan memukul gini ya, tapi apa namanya? Menepuk-nepuk. Kemudian Rasul menepuk siapa? Rokbati. Abu Hurairah sedang bercerita, Rasul beran menepuk-nepuk ini apa nih? Paha saya ditepuk-tepuk gitu. Faqala, maka Rasul bersabda, wahai Abu Hurairah, 3 golongan itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jadi bahan bakarnya api neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita kaji isinya pada pertemuan yang
akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.